Katanya Pak Prabowo nggak paham ekonomi gara-gara beliau bilang rakyat desa nggak pakai dolar. Padahal yang nggak paham itu orang-orang yang motong video lalu memelintir ucapan Pak Prabowo. Nah, lu ini cuma ngelapin. Presiden lu tetap ngomong tuh masyarakat desa kagak pakai dolar. Itu maksudnya apa? Itu artinya presiden lu nggak paham ekonomi. Ya, balik lagi pada konteks. Kalau misalnya nggak dengarnya cuma daripada video yang dipotong itu doang, pasti akan nangkepnya bahwa presiden tuh nggak paham ekonomi global. Implikasi ya, Prof. Heri ya. Kalau misalnya ya, prediksi itu terjadi 22 sampai 25 ribu misalnya ya, berapa bulan ke depan. What will happen? Waduh, 98 bukan tidak mungkin terulang, Prof. Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ya, ini ada video yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Yakni tentang kaum pembenci pemerintah ya. Kaum pembenci pemerintah ini ya pembenci Jokowi dan juga pembenci Prabowo ya kan. Yang mulai memotong-motong video pidato Prabowo ya dan menggoreng pernyataan Prabowo terkait kenaikan dolar AS atas rupiah. Ya, tentu orang yang waras paham teman-teman ya arah pembicaraan Prabowo ya dalam pidato yang dipotong-potong tersebut ya kan. Tetapi ya kan manusia-manusia soak ya kan koplak ya dengan EQ 78 menganggap Prabowo tidak paham ekonomi. Ya maklumlah ya manusia apa kok ya, bahkan sampai ada yang bilang gitu loh. Ada yang menyebut bahwa Indonesia sebentar lagi akan seperti 98 gitu. Dasar tukang kompor kalian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Implikasi ya, Prof. Heri ya. Kalau misalnya ya, prediksi itu terjadi 22 sampai 25 ribu misalnya ya, berapa bulan ke depan. What will happen? Waduh, 98 bukan tidak mungkin terulang, Prof. Topo. Saya prediksi itu 98 pada saat masyarakat. Nah, itu masalahnya, Bang. Ya, kalau Anda itu sudah memprediksikan seperti itu, makanya udahlah segera pindah ke negeri yang sangat nyaman di sana. Negeri yang bisa yang para walinya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Hah? Yang katanya para walinya itu bisa memadamkan api neraka. Yang katanya para walinya bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 50.000 kali dalam waktu satu malam. Hah? Daripada di Indonesia nanti seperti 98, ya kan? Mending Anda minggat aja seperti arahan Prabowo ke negeri yang sangat nyaman. Ya toh? Iya. Lanjut. Orang dosa nggak pakai dolar kok. Wah gila, sumpah gue at this point gue bingung banget sama presiden kita nyet. Dolar lagi tinggi bisa-bisanya bilang ya orang desa nggak pakai dolar. Goblok anjing. Orang Jakarta kalau misalkan lu bilang ya desa kan nggak pakai dolar, ya orang Jakarta juga nggak pakai dolar. Cuman harganya yang bikin naik kan dolar naik. Yaelah gaya-gayaan antek-antek virus maupun sewaan para importir jahat ini memelintir omongannya Pak Prabowo ya kan, seolah-olah Pak Prabowo ini nggak punya pikiran gitu ya kan. Kok masyarakat Indonesia, masyarakat desa ya kan terutama ya kan itu kan nggak pakai dolar loh Pak. Ini kan sebenarnya ya kan kita masih ketergantungan impor. Bapak tahu sendiri kan bahwa impor kita ini masih menggunakan kurs dolar transaksinya gitu. Kejauhan ngomong lo aja naik ojek aja masih minta kembalian 1.000 2.000. Lo nggak usah sok kaya, lo tuh bukan pelaku yang eksportir maupun importir gitu loh, ataupun lo tuh bukan Raffi Ahmad atau Syahrini yang sering bolak-balik luar negeri gitu loh ya. Nggak usah sosok aja di ahli ekonomi dadakan, itu aja gue pesenin ya.
Udah mulai nih ya, antek-anteknya Mbah Eros nih ya. Untuk apa? Memberikan sebuah opini publik ya kan, supaya Indonesia terjadi kegaduhan dan kekeosan. Udah mulai nih antek-anteknya Mbah Eros nih, ya kan? Nah mereka ini bisa jadi disewa sama para importir yang merasa panik gitu loh, melihat ya kan bahwa Indonesia ini akan mengalami swasembada pangan gitu loh. Jadi mana saat ini Indonesia bukan lagi negara konsumen tapi negara produsen gitu loh. Karena kalau dilihat dari data BPS aja ya kan, Indonesia lebih banyak mengekspor daripada mengimpor gitu loh. Ya, nih antek-antek Mbah Eros dan importir nih kalau. Nah mengenai video potongan clipping ya yang dinarasikan Pak Prabowo di dalam pidatonya, itu kan video panjang ya kan, mengenai Pak Prabowo menepis nih salah satunya ya, sebelum masuk ke materi clipping itu ya, yang masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Itu kan penjabarannya kan panjang nih, sebelum dan sesudahnya nih ada itu. Nah posisinya kata-kata ya kan, clipping daripada masyarakat desa tidak menggunakan dolar itu posisinya mendekati di bagian akhir gitu loh. Nah sebelumnya Pak Prabowo menepis ya kan mengenai atas narasi-narasi sesat dari antek-antek Mbah Eros maupun antek-antek importir jahat gitu loh ya kan, bahwa terjadinya kenaikan dolar itu seolah-olah ya kan memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah gitu loh, itu yang dimaksud Pak Prabowo menepis hal-hal seperti itu dari antek-antek Mbah Eros gitu loh. Contohnya ya kan kayak diucapin Pak Prabowo, saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia kolaps akan chaos, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Emang bener, kita nggak usah memungkiri, kita nggak usah sok kaya. Lu lupa deh antek-antek Mbah Eros maupun apa antek-antek yang disewa sama importir jahat ini ya, lu lupa deh kan bukan importir maupun eksportir gitu loh. Lu tuh cuma konten kreator gitu loh ya, masyarakat menengah ke bawah kayak gue. Ya terserah kalau lo menganggap masyarakat menengah ke atas deh, tapi lo yang jelas gue yakin lo bukan importir gitu loh. Nah yang dimaksud Pak Prabowo ini sasarannya untuk masyarakat menengah ke bawah gitu loh, yang dimana bukan pelaku impor maupun ekspor ataupun orang yang selalu mempunyai kepentingan di luar negeri atau sering bolak-balik ke luar negeri. Kita ini masyarakat kelas menengah ke bawah yang dimaksud Pak Prabowo itu yang seperti itu. Kebanyakan orang-orang kayak kita ini untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri ya kan, kita masih menggunakan transaksi rupiah gitu. Gak usah lo ajarin, pemerintah bukan orang-orang kayak berkualitas pendukung-pendukung kalian yang residu-residu pilpres yang kalah, enggak ya kan. Pemerintah semuanya ngerti gitu loh. Kalau misalnya pemerintah gak ngerti ya kan, gak bakal jadi apa Menteri Keuangan kayak Pak Purbaya tuh ya. Contohnya kayak kalian deh ya, yang apa barisan residu pilpres yang kalah ya kan, kalian nggak jadi apa-apa ya, nggak usah sok paham menjadi ahli ekonom dadakan ya. Mereka tahu ekspor impor menggunakan dolar, pemerintah ngerti nggak sih? Di sini kan Pak Prabowo juga menjelaskan ya kan bahwa kita optimis ya kan atas swasembada pangan yang ada di Indonesia yang saat ini sedang dilakukan di era pemerintahan Pak Prabowo. Nah beliau sedang menjelaskan seperti itu gitu. Pangan aman, energi aman, banyak negara panik tapi Indonesia masih oke, kata beliau. Kadang barisan residu pilpres yang kalah ini suka menutup mata dan menolak fakta gitu. Perekonomian kita ya kan itu jelas sangat baik-baik saja ya kan. Kalau lo memang ya hobi ngelancong, hobi jalan-jalan, lu sekitaran Jabodetabek aja kuliner semuanya masih padat gitu loh ya. Gua kan tukang ojek nih, gue muter kemana-mana mobile, Jabodetabek udah gue iterin padet semuanya. Nah barisan residu pilpres ini gue bingung, ngakunya orang kaya tapi mereka nganggap ekonomi gak baik-baik aja gitu loh. Nah mereka ini punya bensin apa yang gak buat jalan keluar gitu loh. Nah di dalam pidato itu kan juga dijelaskan ya kan bahwa di sini Pak Prabowo ya kan menjelaskan keuangan yang ada di Indonesia ini benar-benar diurus dengan baik oleh Menteri Keuangan kita Pak Purbaya gitu. Ya buktinya nggak bisa dipungkiri kan, pertumbuhan perekonomian kita naik menjadi 5,61% loh. Jadi gue ingetin sekali lagi ya kepada kalian yang udah termakan oleh narasi atau penggiringan opini dari antek-antek importir maupun Mbah Eros ya. Kata Pak Prabowo, selama Pak Purbaya bisa senyum, tenang, nggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Bener, gue yang ada di kota aja ya, lu lupa deh ya, masih kemana-mana naik ojek yang suka kembalian 1000 aja lu mintain ya, itu nggak pakai dolar. Gue yakin, nggak usah sok kaya gitu ya.
nggak usah sok jadi ahli ekonomi dadakan gitu loh. Nah maksud Pak Prabowo di situ, ya kan? Ini Pak Prabowo bilang untuk masyarakat kita yang kelas menengah ke bawah, lo nggak usah sok kaya, nggak usah sok jadi ahli ekonomi dadakan, kecuali lo importir, eksportir, ataupun sering bolak-balik luar negeri itu. Nah, ya. Antara orang yang di stage, yang di atas tadi sepertinya konten kreator atau apalah itu ya, podcaster, sepertinya lebih secara ekonomi lebih bagus lah daripada emas-emas barusan yang mengomentarinya. Tetapi secara intelektual kualitasnya ya jauh lah lebih tinggi emas-emas yang barusan yang ngaku sebagai tukang ojek, Gojek di Jakarta ini ya. Dia aja paham gitu loh apa yang disampaikan oleh Prabowo dan arahnya itu kemana, paham gitu loh. Sementara orang yang disetis tadi, yang katanya orang Jawa meso-meso tadi, malah nggak paham. Coba bayangin, koclak nggak? Bukan koclak bang, koplak itu namanya. Lanjut. Katanya Pak Prabowo nggak paham ekonomi gara-gara beliau bilang rakyat desa nggak pakai dolar. Padahal yang nggak paham itu orang-orang yang motong video lalu memelintir ucapan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah bilang kalau dolar naik sama sekali tidak ada dampaknya. Beliau sedang menjelaskan kalau rakyat kampung setiap hari transaksi bukan pakai dolar seperti para elit yang hobinya impor, main pasar, atau bolak-balik luar negeri. Rakyat kecil tetap kerja, jualan, dan belanja pakai rupiah. Makanya pemerintah fokusnya bukan ke drama krus semata, tapi menjaga harga pangan, pupuk, subsidi, dan bantuan sosial supaya rakyat bawah tetap aman. Tapi pemerintah juga harus paham kalau mereka itu nggak boleh salah ngomong sedikit pun. Salah ngomong sedikit, dipotong dijadikan bahan buat nyerang sama buzzer. Padahal yang panik itu ya yang hidupnya dekat dengan dolar. Ekonomi negara itu bukan cuma soal angka dolar di layar, tapi soal apakah rakyat masih bisa makan, masih bisa kerja, dan hidup stabil. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikikis. Loh iya betul, Pak Prabowo itu nggak paham ekonomi. Menurut manusia koplak. Ya, Pak Prabowo dianggap tidak memahami ilmu ekonomi. Kalau tidak ahli ekonomi tentu saja memang iya, karena Pak Prabowo basicnya bukan ahli ekonomi, ya kan? Tetapi jangan dipikir Pak Prabowo nggak paham. Ya, ekonomi itu dipengaruhi oleh geopolitik, ya. Geopolitik dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi juga bisa mempengaruhi geopolitik, ya. Memang seperti itulah. Tetapi yang jelas Pak Prabowo ini kan nggak sendirian, ya kan, di belakangnya ada Menteri Keuangan, ada ahli-ahli ekonomi lain yang membantu gitu loh. Jadi sebetulnya pernyataan Prabowo ini nggak seperti yang kalian pikirkan, yang kalian goreng-goreng. Aduh, kalau bikin narasi itu yang cerdas sikit lah, ya toh? Iya, biar nggak malu-maluin, ya. Lanjut. Emang ya dasar presiden kalau ngomong suka nggak paham, dolar nggak kepake sama rakyat desa. Nih masalahnya nih ya, setelah 1 tahun lebih jadi presiden, masih juga kurang peka kalau misalnya hari gini kita tuh hidup di era Clipper. Era di mana pidato yang 1 jam bisa dipotong jadi sekian detik, konteksnya dibuang, lalu dimainkan demi framing dan engagement. So let's clear the noise. Dan ya beginilah realita literasi masyarakat kita. Nonton potongan video pendek yang mancing emosi itu memang lebih nikmat dibandingkan mendengarkan penjelasan panjang soal fundamental ekonomi domestik. Padahal kalau mau didengar apa yang disampaikan oleh presiden di dalam pidatonya yang 1 jam lebih itu secara utuh ya, dibahas bukan masalah Indonesia nggak peduli sama dolar, atau Indonesia anti sama dolar, atau Indonesia anti sama perdagangan global. Dolar tuh nggak ada apa-apanya buat kita. No. Yang dibahas itu adalah bagaimana ekonomi Indonesia harus diperkuat supaya nggak terlalu rentan terhadap gejolak dolar maupun impor. Bahkan kalau mau jujur menilainya, sebenarnya presiden udah concern kok. Presiden bahkan manggil Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI yang megang otoritas fiskal dan moneter untuk membahas tekanan terhadap rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional. Makanya di pidatonya itu, presiden juga bicara soal hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan swasembada. Karena kalau misalnya produksi dalam negeri itu kuat, pangan kuat, energi kuat, maka gejolak eksternal tuh nggak akan terlalu menghantam masyarakat bawah. Ingat nih ya, kalau kita apa-apa bergantung sama impor, setiap dolar naik, dampaknya pasti akan langsung kerasa. Harga pangan naik, biaya produksi naik, energi naik, logistik naik, dan ujung-ujungnya balik lagi, masyarakat kecil lah yang paling terdampak. Nah, lu ini cuma ngelapin. Presiden lu tetap ngomong tuh masyarakat desa kagak pakai dolar. Itu maksudnya apa? Itu artinya presiden lu nggak paham ekonomi.
Ya, balik lagi pada konteks. Kalau misalnya nggak dengarnya cuma daripada video yang dipotong itu doang, pasti akan nangkepnya bahwa presiden tuh nggak paham ekonomi global. Tapi kalau misalnya mendengar secara utuh apa yang disampaikan oleh presiden, ya konteksnya pasti dipahami. Yang dimaksud di situ adalah bicara masalah denyut ekonomi rakyat sehari-hari itu hidup di sektor domestik. Petani jual hasil tani pakai rupiah, warung transaksi pakai rupiah, masyarakat beli kebutuhan pokok pakai rupiah. Artinya, negara yang kuat itu bukan negara yang anti globalisasi, tapi negara yang kebutuhan strategisnya bisa dipenuhi dari kekuatan sendiri. Makanya, pemerintah dorong hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, supaya apa? Supaya Indonesia itu nggak terlalu bergantung sama impor beras, sama impor BBM, dan kebutuhan strategis lainnya. Karena semakin besar ketergantungan impor kita, semakin besar juga tekanan terhadap rupiah ketika dolar naik. Dan sebaliknya, kalau kita makin mandiri, produksi dalam negeri makin kuat, ekonomi domestik juga makin tahan terhadap tekanan luar. Dan kemandirian ini nih yang lagi kenceng-kencengnya dihalang-halangi sama anak-anaknya Papi Oyos. Dan buat gue ngeliat apa yang terjadi saat ini harusnya bisa jadi pelajaran buat semua pejabat publik termasuk juga presiden. Di era medsos ini, walaupun substansinya benar, kalian juga harus sadar gaya komunikasi dan pilihan diksi itu penting. Karena sedikit aja salah ucap, ada aja tuh orang-orang kreatif yang motong, yang melintir, lalu jadiin framing. Dan untuk masyarakat juga, sebenarnya coba tanya pada diri sendiri deh, kalau ingin Indonesia maju, lebih penting untuk memahami konteks secara utuh, atau lebih suka nikmati potongan video yang sengaja dirancang buat mancing emosi. Apalagi tuh, yang telepon-telepon, sok calling-calling, yang ternyata juga terima-terima dari mana? The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Woi, Mbak Selviatan ya. Pendapatnya sangat keren sekali, menohok dan menjotos sampai relung hati yang paling dalam dan ditutup dengan pernyataan dalam bahasa Inggris ya. Silakan artikan sendirilah. Ya. Kok disuruh artikan sendiri bang? Ya iyalah, ini challenge gitu loh. Kalau memang Anda itu, para pembenci Jokowi Prabowo itu EQ-nya tinggi, nah pasti bisa menerjemahkan ya kan. Kalau Ternak Mulyono pastilah udah bisa, macam kayak saya pasti bisa. Ya itu adalah pernyataan ya. Kita sudah menyaksikan 4 video dari depan tadi. Yang 3 video itu menjelaskan secara benar gitu. Jadi ada 3 video yang waras. 1 video paling depan itu kelihatannya orangnya ngakunya cerdas, tapi jangankan cerdas, waras aja enggak. Coba abis ini kita tengok bareng-bareng teman-teman ya, manusia-manusia dengan EQ 78 yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait kenaikan dolar tersebut ya. Alih-alih ya lebih-lebih mereka menontonnya hanya cuplikan beberapa detik itu aja. Coba kita tengok bareng-bareng ya. Inilah manusia-manusia tersebut. Bener kata Prabowo. Orang desa nggak usah khawatir kalau dolar naik. Bener Pak, makasih Pak. Orang desa nggak ngaruh dolar naik. Makasih ya Pak ya. Prabowo bilang dalam pidatonya orang desa itu nggak ngaruh. Walaupun dolar naik berapapun orang desa nggak ngaruh. Iya Pak, kami yang orang desa terima kasih. Dolar naik itu yang merasakan orang-orang yang sering keluar negeri, yang sering naik pesawat, yang sering ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau orang kampung nggak ngerasain dolar naik. Jamput punya presiden kok kayak gini banget. Jamput pidatonya kok kayak gini banget. Rasa. Dolar naik nggak ada pengaruhnya ke rakyat desa. Karena rakyat desa nggak pakai dolar. Ya memang bener sih. Makanya saya itu heran ketika lihat berita di TV. Berita tentang berita-berita di kota itu ketika dolar naik. Kenapa mereka pada heboh? Kenapa mereka pada bingung seakan-akan dunia itu mau kiamat gitu. Kata mereka kalau dolar naik itu akan berimbas kemana-mana. Yang pertama pasti harga bahan pokok naik, harga spare part naik, harga bahan bangunan naik, dan yang terjadi selanjutnya daya beli masyarakat turun, inflasi tinggi, PHK di mana-mana, banyak terjadi pengangguran, dan pasti chaos akan terjadi, banyak kejahatan di mana-mana. Emang semengerikan itu ya? Kalau kami di desa itu nggak ada pengaruhnya seperti itu. Mau dolar naik turun itu nggak ada pengaruhnya, karena pertama kami makan itu bukan hasil dari belanja, makanya bahan pokok itu nggak pengaruh ke kami. Kami makan hasil dari berburu, meramu. Terus katanya kalau dolar naik spare part, harga ongkos itu pasti naik. Lah kami orang desa itu nggak mikirin seperti itu, karena kami kemana-mana itu nggak naik kendaraan, kami berkuda atau nggak naik elang, jadi nggak butuh BBM. Apa itu BBM naik nggak kenal kami. Terus yang ketiga katanya harga bahan bangunan naik. Alah, apalagi bahan bangunan, apa itu? Kami masih hidup dalam gua, kami nggak mikirin bahan bangunan mau naik mau turun terserah. Makanya saya heran ketika lihat berita-berita di kota itu kalau dolar naik kok seakan-akan mau kiamat. Di desa itu nggak pakai dolar, bener.
Karena kami di desa pakainya dulur. Lur, pinjam duitnya lur. Buat apa? Buat bayar utang negara. Pak Prabowo, besok-besok kalau dikasih skrip buat pidato, dibaca lagi, jangan asbun ya Pak ya. Jangan asbun, seharusnya Bapak ngomong kayak begini nih. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia, sekarang dolar naik dan rupiah nilainya melemah. Mohon untuk bersabar dan bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mencoba berusaha untuk menekan harga dolar agar nilai rupiah mulai menguat terhadap dolar. Dan juga supaya agar tetap harga-harga kebutuhan pokok BBM tetap stabil dan daya beli masyarakat di Indonesia tidak menurun serta tidak terjadi inflasi. Jadi mohon maaf, tolong bersabar, dalam waktu dekat ini akan kami usahakan nilai rupiah membaik. Akan kami cari langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah Pak, begitu aja Pak. Itu kan enak kalau kayak begitu Pak. Kagak ngomongnya kagak begini nih. Desa ini kagak pakai dolar. Desa ini kagak pakai dolar. Gini kagak gini. Nah, nggak begitu Pak. Oke, cocok gak gue jadi presiden? Aduh, bener kata para peneliti. Orang Indonesia ini emang EQ-nya cuma 78 maksimal. Padahal setahu saya ya 78 itu EQ-nya simpanse loh. Simpanse paling cerdas itu EQ-nya 78 gitu loh. Dan rata-rata orang Indonesia yang kategorinya bukan simpanse, ternyata EQ-nya setara dengan simpanse yang paling cerdas. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.